Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menyamai kultur good governance melalui pendidikan. Nah, di sini ada 3 kata kunci, yaitu good governance, kultur, dan pendidikan. Apa itu good governance? Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini good governance memiliki beberapa sifat, seperti setiap kebijakan melibatkan masyarakat. Nah, kemudian tanggap terhadap arus bawah. Lalu bertumpu pada ajaran supremasi hukum, bertanggung jawab, efektif, efisien, bersih, dan transparan. Nah, itu merupakan beberapa sifat dari good governance. Nah, ranah good governance ini tidak terbatas pada birokrasi pemerintahan atau negara saja, melainkan pada masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat atau sektor swasta. Nah, ini ranah dari good governance. Kemudian konsep good governance ini menganut konsep demokratis. Nah, seperti yang dianut oleh Bangsa Indonesia, demokrasi itu sebagai suatu sistem pemerintahan yang dianggap sesuai dengan sistemnya good governance, karena di dalam demokrasi ini menganut beberapa sifat-sifat dari good governance gitu. Jadi demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianggap dapat merefleksikan sifat-sifat dari good governance tersebut, ya. Nah, baik atau buruknya suatu masyarakat maka akan menentukan baik atau buruknya tata kelola pemerintahan tersebut. Faktor yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintahan yaitu kultur politik. Nah, di sini kultur politik itu dapat dikembangkan melalui apa? Melalui pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia ini merupakan suatu kebutuhan yang mutlak gitu, yang sangat mutlak, karena pendidikan itu dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap, ya. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif, dan efisien maka akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa. Nah, agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu, maka harus disokong oleh 4 pilar. Yang pertama itu otonomi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga akreditasi, yang keempat evaluasi. Nah, di sini 4 pilar dari manajemen ini diharapkan mampu untuk mendukung terwujudnya tatanan pemerintahan yang baik gitu ya. Maka untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik itu tidak akan terlepas dari yang namanya pendidikan, seperti itu. Nah, untuk terwujudnya good governance dalam kehidupan bernegara merupakan refleksi dari kondisi masyarakat yang mendukung terlaksananya good governance, gitu kan. Nah, kondisi masyarakat yang mendukung terlaksananya good governance ini seperti apa? Yaitu ya masyarakat yang berbudaya, gitu. Nah, sedangkan budaya itu timbul dan berkembang itu karena adanya apa? Karena adanya pendidikan. Nah, disinilah titik pokok pentingnya pendidikan dengan kultur itu, maka tidak bisa dipisahkan, karena pendidikan dengan kultur itu memiliki hubungan yang integratif ataupun saling terkait. Dalam mengembangkan dan membina lembaga pendidikan Islam, nah, pemerintah melakukan beberapa cara, seperti memberikan subsidi keuangan, ya. Kemudian adanya tenaga guru negeri ataupun PNS. Kemudian mengadakan penataran guru dan pengurus. Nah, urgensinya untuk di Indonesia sepertinya untuk mengaktualkan good governance ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena untuk menyelaraskan pendidikan dengan good governance ini perlu melakukan reorientasi dan berusaha menerapkan paradigma baru dalam pendidikan nasional, yaitu tujuannya untuk apa ya? Untuk pembentukan masyarakat yang demokratis gitu kan, dan menerapkan nilai-nilai keadaban gitu. Jadi memerlukan waktu yang cukup panjang untuk di Indonesia ini. Nah, berdasarkan hakikat good governance, nilai-nilai yang harus diterapkan sejak dini dalam dunia pendidikan itu seperti yang
Nah, yang pertama itu demokrasi. Dengan menerapkan sistem demokrasi, maka Indonesia akan tumbuh, berkembang, dan subur gitu. Nah, di sini pendidikan dapat mengembangkan misi dan hendaknya demokrasi ditanamkan tidak hanya pada nilai-nilai kognitif saja, melainkan harus ditanamkan pada jiwa peserta didik tersebut. Nah, kemudian kedua, moral. Nah, yang harus diterapkan pada jiwa peserta didik dalam dunia pendidikan yaitu moral. Nah, moral. Nah, good governance ini tidak dapat dicapai apabila sumber daya yang menjalankannya tidak memiliki moral yang baik. Nah, jadi good governance ini tidak dapat berjalan apabila sumber yang menjalankannya, siapa yang menjalankannya, yaitu kita semua, gitu kan, tidak memiliki moral yang baik, karena moral merupakan landasan yang penting bagi seorang untuk bersikap, bertindak, dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga itu berpikir kreatif dan kritis. Nah, pendidikan sebagai wadah pendewasaan manusia, maka diharapkan mampu untuk menumbuhkan kemampuan bersikap kritis ya. Nah, di sini karena sikap kritis dalam masyarakat dapat menumbuhkan sikap kritis dalam pemerintahan, sehingga ada kontrol yang baik dan balance dari masyarakat terhadap pemerintahan. Jadi, nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri peserta didik yaitu seperti demokrasi, moral, dan berpikir kreatif dan kritis ini perlu sekali ditanamkan dalam pendidikan. Karena apa? Dalam pendidikan menghasilkan siswa dan siswi yang berkultur baik, ya. Dari kultur tersebut maka akan menghasilkan masyarakat yang baik. Nah, dari sini baik atau buruknya masyarakat maka akan menentukan tata kelola pemerintahan tersebut gitu. Jadi sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.